gitu kan ya. Ini tantangan kita Bapak dan Ibu sebagai widaiswara yang baik dan benar gitu ya. Yang baik itu tentunya ada ice breakingnya, tetapi ketika pada saat yang benar nyambung gitu ice breakingnya gitu. Ice breaking itu sebagai salah satu dari metode atau media pembelajaran terkait dengan pengetahuan yang kita sampaikan, yang kita ajarkan gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Ini bagaimana? Izin Kang Indra, Ibu bangga Bu Marda. eh, Ya, Ibu silakan, bangga. terima kasih Kang Indra, Bapak Ibu izin. Ini saya biasanya, tapi saya nggak tahu nih, ini termasuk interaktif yang Kang Indra maksudkan apa enggak. Ya, Biasanya kalau belajar Zoom gitu ya, ya. saya suka interaktif dengan peserta itu yang dipakai itu biasanya Kahoot, Tahun. Mentimeter, Nah, Gu- ya Ibu. Google Slide gitu ya Kang. Ya, ya. Nah, kendalanya biasanya kan ada beberapa peserta yang kadang-kadang nggak bisa join, mungkin Ah. kendala internet mereka gitu ya, Hmm. nggak tahu juga dan macam-macam atau mungkin eh, pesertanya juga nggak pandai gimana atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa peserta yang ikut cecer. Hmm. Nah, itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang sering juga saya selaku widya iswara memanfaatkan itu untuk menghabiskan waktu barangkali ya. Killing time, betul Bu. Iya, iya. Eh, iya, tapi itu tadi saya menarik perkataan pernyataan Kang Indra, apakah itu akhirnya interaktif jadi yang terdepannya itu gitu. Harusnya kan kita itu yang tadi yang menarik Iya. dari perkataan Kang Indra. Nah, itu gimana ya ngecek apakah interaktif ini saya jadikan sebuah tujuan atau yang berperan besar di situ atau kita selaku WI-nya. Nah, itu evaluasinya Iya. gimana itu Kang Indra? Wah, ini Mungkin luar itu. biasa ini. Baik, Mm-mm. luar biasa Bu Mardeli. Bapak Ibu silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu Indra nggak Bapak dan Ibu? Kan ini forum-forum luar biasa lah, para pemilik pengetahuan yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu, Bu Mardayeli, Ibu panggilnya Ibu Marda aja ya Bu ya, supaya lebih dekat ya. Yeli aja Kang. Oh, Bu Deli Yeli, ya, Yeli, siap. Yeli, Bu Yeli Yeli, ya. Bu Yeli, wah Iya, siap iya. Bu Yeli ya. Baik, Bapak dan Ibu, nah ini Bu Yeli luar biasa ya menyampaikan sebuah apa namanya sebuah keadaan bahwa betul kita rasakan gitu Bapak Ibu ya, apalagi kalau jamnya penuh ya Bu ya dari pagi sampai sore gitu ya. Kita mau ngapain ya di kelas gitu ya. Wah, tenang. Gitu kan ya, ada Kahoot gitu kan, ada yang lain gitu kan ya uang, dan kita pun kadang-kadang apa mengulur-ulur waktu ya gitu Bapak Ibu ya. Baik teman-teman peserta pelatihan sekarang gitu kan kan gitu Bapak Ibu ya. Nah itulah Bapak dan Ibu yang terjadi, dan Indra rasakan Bapak dan Ibu ya bagaimana membunuh waktu ini gitu kan ya, ketika pembelajaran dirasakan apa materi sudah banyak yang harus di apa disampaikan gitu kan ya, dan kita terjerumus kepada penyampaian PowerPoint yang tidak ada power, kehilangan poin gitu, tulisan semuanya, ceramah semuanya, yang intinya Bapak dan Ibu membuat pembelajaran kita membosankan di kelas gitu kan. Auden menjadi apa ya namanya? Menjadi ya jadi cepat lelah kan gitu Bapak dan Ibu ya. Padahal generasi milenial itu sangat mobile Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya apa bertemu atau pernah merasakan pembelajaran dengan Pak apa namanya? Oh, saya jadi lupa pada saat barusan apa namanya bisa bertemu apa namanya orang apa Widya Suaralan. Waduh, ini guru saya jadi tiba-tiba lupa namanya itu aduh ya Allah ya Robi. Indah yang selalu suka, yang selalu senang dengan pembelajaran beliau itu adalah kelas kita itu tidak duduk di kursi-kursi Bapak dan Ibu, gitu kan ya. Dan beliau menyampaikan bahwa belajar itu harus mobile Mas Indra katanya kan gitu ya. Jadi ya itulah Bapak dan Ibu salah satunya ya. Baik Bapak dan Ibu, monggo mungkin ada yang ingin menyampaikan apa kendala-kendala juga dari apa dari Bu Yeli, dan bagaimana evaluasi kita Bapak dan Ibu gitu kan ya. Jadi jangan sampai media-media pembelajaran itu hanya gugur tugas saja gitu Bapak dan Ibu ya, menghabiskan waktu gitu. Nah, ini bagaimana nih cara mengevaluasinya Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana cara kita mensikapinya gitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu dulu monggo yang ingin berbagi pengalaman menjawab tadi pernyataan dan pertanyaan dari Bu Yeli. Bangga Bapak Ibu, kami undang supaya lebih menarik. Bapak Ibu pasti pengalamannya juga di Bapak Ibu juga pernah mengalami kan gitu ya Bu Yeli ya. Iya, betul.
Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan Yang untuk penting kadang-kadang merespon. kita buat itu gimana supaya peserta tidak bosan aja, Kang. Nah, Maksudnya itu. peserta terlibat, tapi nggak Hmm, tahu juga apakah ini maksudnya kan kalau peserta kita melibatkan peserta kadang menunggu mereka join, kemudian menunggu mereka berkomentar, kadang-kadang di Google Slide iya, itu kan cukup memakan waktu tuh, Kang. betul, betul, Nah, Bu. kadang-kadang habis waktunya itu di sana gitu. Ya, Heeh. kadang-kadang kita apa namanya cangkang itu lebih banyak dari isi. Khawatirnya kan itu ya, Bu ya. Udah Ah, gitu iya, waktunya iya. habis aja, padahal materi atau substansinya tidak dapat gitu ya. Monggo Bapak Iya. dan Ibu mungkin ingin yang disampaikan dari Bu Yeli ini, silakan Bapak Ibu pengalamannya, mangga, silakan, silakan Bapak Ibu. Masih Monggo. Kang Indra. Bapak mangga benar tuh. Aduh, Silakan. maaf ini saya coba pakai Oh, masih saya ke ini mute Bapak dekat Nasir. jalan raya, dekat jalan Oh, jadi nggak bawa headset, Bapak. coba pakai earphone nggak Oke. nyambung-nyambung. Iya, Monggo Bapak. terima kasih Kang Indra. Menarik Ya. pertanyaan Ibu tadi. Maaf ini agak lambat tadi suara namanya gitu Kang Indra. Tapi biasanya saya lakukan adalah di awal slide itu saya langsung memberi pertanyaan. Dan Hmm. kebetulan ini Kang Indra, punten, saya eh, punya pengalaman Mm-mm. mengunduh ini Kang Indra, kelas poin. Mungkin Kelas Kang poin. Indra pernah kelas poin. Nah itu saya sebenarnya sudah lama saya pakai, kemudian baru kemarin ikut trainingnya supaya dapat sertifikat resminya itu. Itu Mm-mm. menarik sekali Kang Indra. Jadi di awal itu saya beri pertanyaan dengan kelas poin itu. Menariknya kalau kelas poin itu kita nggak perlu keluar dari screen share. Share Mm-mm. screen kayak Kahoot, Quizzes kita kan tutup gitu Mm-mm. Kang ya. Nah, kalau kelas poin enggak, tetap di situ, kemudian peserta menjawab. Nah, dari situ kita baru kita bahas. Jadi di awal kelas itu biasanya peserta langsung bisa terlibat kan. Mm-mm. Nah, kira-kira itu salah satu alat yang bisa membuat kelas kita menjadi interaktif kan. Mm-mm. Dan Mm-mm. saya Mm-mm. sepakat dengan Kang Indra tadi, alat indikator yang penting adalah indikator hasil belajar. Bagaimana kita membuat pertanyaannya itu menjadi kata kunci penting Kang Indra. Itu luar biasa menurut saya. Jadi Mm-mm. itu yang sering saya pakai, Bu. Di awal itu saya sudah melempar pertanyaan pada peserta, misalkan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ini? Gitu kan? Di awal itu kan. Jadi peserta sudah terlibat di situ. Karena dengan kelas poin dia langsung menulis kan. Kayak Mm-mm. Kahoot gitu ya. Tapi dia nggak perlu, menariknya kalau Kahoot kan harus keluar. Kita harus tutup PowerPoint, baru share screen Kahoot gitu. Nah kalau kelas poin nggak, Mm-mm. itu dia bisa. Itu kan yang biasa saya lakukan. Makasih Kang Indra. Oke, baik Pak Narto. Wah, oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi ada media-media lain, ada tools-tools lain tentunya yang bisa apa namanya membuat apa sesi interaktif itu gitu kan ya. Baik Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini untuk menjawab Bu Yeli, saya kira boleh ya saya ini aja Bapak Ibu ya. Kang, boleh boleh sedikit lagi, Oh silakan nambah Bapak, dikit. silakan Bapak. Makasih Bapak Kang Indra. silakan. Itu Ya, kemarin coba beli live video ya. Iya iya Menggunakan iya. itu Kang, atas rekomendasi Kang Indra saya coba. Cuman saya salah pilihnya. Harusnya yang saya pilih yang PowerPoint itu saya beli yang interaktif webinar gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu menarik juga untuk saya belajar. Oh gitu. Wah. Makasih Kang, Tapi rekomendasinya nanti luar kita biasa cek Kang. aja Pak ya, nanti Indra cek ya. Ya, Nanti file-filenya seperti apa gitu ya. Oke. Nanti bisa kita Ya. optimalkan lah gitu ya Bapak Terima Ibu. kasih Kang, rekomendasinya luar biasa Baik, ini. iya Cerahan siap luar Bapak. biasa. Siap. Ini mudah-mudahan nanti terdengar lah sama sama pembuatnya Bapak Ibu, developernya. Ini developernya itu Mas Irham orang Batu Bapak dan Ibu ya, yang live video itu mudah-mudahan terkena apa di terdengar lah karena ke informasi ini dan mudah-mudahan kita dapat diskon-diskon kan luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu izin untuk menjawab Bu Yeli gitu ya. Apa tadi ya dari yang Indra sampaikan gitu kan ya. Oke, eh, sebentar Indra ini dulu deh. Apa namanya? Oke, oh sebentar ini apa masih muter-muter di Indra.
Jadi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan media pembelajaran interaktif ini gitu kan ya, kita tentunya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Coba Indra apa namanya berangkat ke materi akhir dulu supaya bisa men-trigger Bapak dan Ibu dan menjawab dari Bu Yeli ya sebentar. Nah ini Bapak dan Ibu. Oke. Indra share screen terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, yang ini. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, Bu Yeli, Bapak dan Ibu gitu kan. Kita banyak kendala nih gitu kan. Ya salah satu kendala tadi Bapak Ibu bagaimana keterampilan kita gitu kan ya. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu dalam membuat media pembelajaran ini bagaimana sih kita merencanakan gitu ya media pembelajaran interaktif ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu kembali lagi bahwa media pembelajaran interaktif ini bukan melulu apa ya, bukan melulu tuh tidak harus selamanya menggunakan teknologi. Itu Bapak dan Ibu ya. Indra suka ada permainan namanya Andakah Orangnya, gitu Bapak Ibu ya. Andakah Orangnya ini gitu kan Indra dapatkan dulu pada saat Indra masih di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bapak Ibu di LIPI gitu ya. Nah, caranya adalah Andakah Orangnya ini kita menyediakan sebuah kertas gitu Bapak dan Ibu ya, apa namanya lembar kerja gitu kan ya untuk mencari informasi ke orang dengan melakukan interview gitu Bapak Ibu ya, interview apa namanya ada wawancara sama gitu ya, wawancara, mengolah data dan menyajikannya kan gitu Bapak Ibu. Indra belum menemukan benang merahnya, ini kenapa permainan ini harus seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, permainan ini Indra kita gunakan di apa dulu namanya Diklat Jabatan Fungsional Peneliti gitu ya. Nah, artinya permainan yang kita buat itu setelah sesuai dengan tujuan indikator gitu kan ya, hasil pembelajaran yang kita tentukan di dalam di dalam pelatihan tersebut. Pelatihannya kan diklat jabatan fungsional peneliti gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan lebih awal bagaimana cara wawancara, mengolah data dan menyajikan, mempresentasikan. Wah, ini baru kena gitu Bapak Ibu. Wah, inilah salah satu contoh gitu kan ya, media pembelajaran interaktif, metode pembelajaran interaktif gitu kan ya. Ada beberapa medianya tadi ya seperti lembar kerjanya gitu kan ya. Ini nyambung dengan tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya adalah inilah Bapak Ibu teknik pemilihan gitu kan ya. Media pembelajaran interaktif itu harus seperti apa? Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, Bu Yeli, Bapak dan Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ini baik itu berbasis teknologi ataupun tidak gitu ya. Hanya menggunakan kertas flip chart saja gitu kan ya. Bapak Ibu yang pertama harus menentukan, harus menganalisis kebutuhan pembelajaran kita itu dulu gitu ya. Ya apa sih tujuan pembelajaran dari dari materi yang akan kita sampaikan melalui media interaktif ini gitu kan ya. Contohnya nih Bapak dan Ibu gitu ya. Bapak Ibu ingin menampilkan media pembelajaran dengan video atau dengan Kahoot gitu ya atau dengan apapun gitu kan ya. Contohnya materi bab 1. Materi bab 1 itu pastilah terkait dengan konsep, terkait dengan pengertian-pengertian gitu kan ya. Maka tujuan pembelajarannya apa? Oh, mahasiswa atau siswa kita tahu atau paham ya tentang identifikasi terkait ini, maka saya gunakanlah gamifikasi dengan Kahoot gitu ya, media interaktif gamifikasi dengan Kahoot gitu ya. Salah satunya adalah menyebutkan identifikasi ini peserta mampu menjawab identifikasi yang ditanyakan. Oh, ini salah satu contohnya. Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi langkah pertama itu adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa? Kebutuhan siswa itu apa? Dan minat siswa itu seperti apa gitu Bapak dan Ibu ya. Ketika pembelajaran PKA PKP lah gitu Bapak dan Ibu ya, yang tentunya pesertanya generasinya bukan milenial nih Bapak dan Ibu. Ini tantangan nih Bapak dan Ibu. Kalau kita ajak menjadi pembelajaran seperti menjadi generasi milenials gitu ya, yang menggunakan smartphone dan sebagainya,
para sesepuh kita, peserta yang senior kita akan terkendala gitu Bapak dan Ibu, gitu kan ya. Minat kepada teknologi rendah Bapak dan Ibu, gitu kan ya. Akan lebih bagus kalau brainstorming gitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu media pembelajaran interaktifnya apa? Nah, itu kita siapkan di dalam flip chart gitu Bapak Ibu ya. Kita siapkan kisi-kisinya, itu akan menjadi interaksi gitu Bapak Ibu ya. Kata kunci interaksi itu adalah ada feedback kan gitu Bapak Ibu ya. Kata kunci media pembelajaran interaktif itu adalah ada feedback dari peserta kepada media pembelajaran kita. Jadi tidak satu arah kan gitu Bapak dan Ibu ya. Video bisa jadi dua arah Bapak dan Ibu gitu ya. Ketika kita menyajikannya skenariokannya menjadi dua arah gitu ya. Salah satu contohnya, bagaimana menurut Anda tentang ini? Silakan tulis komentarnya. Wah, berarti kan itu udah interaksi gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, lakukanlah analisis kebutuhan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya harus kita tentukan, kebutuhan siswanya seperti apa dan minatnya itu seperti apa gitu. Ini menjadi pondasi ya Bapak dan Ibu ya. Masih ingat kita pondasi presentasi yang baik itu, satu, kenali tujuan gitu ya, dua, tentukan topik, yang ketiga ini kendalikan kenali siswa, kenali audiens kita. Makanya ini juga di dalam media pembelajaran interaktif, bahwa kebutuhan dan minat siswa menjadi pondasi Bapak dan Ibu gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu udah merancang sedemikian rupa, menarik, tetapi siswanya orang tua. Ini Bapak Ibu ya. Nih Bu Yeli sudah merancang dengan Kahoot gitu Bapak Ibu. Wah, sudah susah-susah gitu ya. Ternyata besok pesertanya itu para senior gitu ya. Gimana ini caranya Bu Yeli masukin Kahoot-nya? Wah, ini juga jadi kendala Bapak dan Ibu ya. Makanya ini lakukan yang pertama gitu ya. Kebutuhan dan minat siswa. Nah, bagaimana yang kedua Bapak dan Ibu? Yang kedua itu Bapak Ibu, kita identifikasi dulu alat-alatnya ya, teknologinya, personilnya. Artinya Bapak dan Ibu jangan terlalu memaksakan diri dengan penggunaan teknologi, dengan alat-alat yang memang tidak ada di kantor. Contohnya apa sih gitu ya? Contohnya Bapak dan Ibu Indra membuat virtual reality ya, rumah berakhlak gitu kan ya. Kan idealnya kan pakai alat yang di mata ini ya, ada Google-nya gitu kan ya. Nah, Indra juga nggak punya gitu kan ya. Ya, bukan berarti kita berhenti di situ gitu ya. Ada alat lain, ada metode lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Tidak hanya menggunakan alat ini gitu kan ya. Teknologinya nggak perlu yang canggih-canggih gitu Bapak Ibu ya. Yang kita tidak memahami gitu kan ya. Ada media-media pembelajaran lain gitu ya, menggunakan Artscape gitu kan ya. Maka kita bisa membuat sebuah virtual reality yang menarik gitu Bapak dan Ibu ya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, personil ini juga Bapak dan Ibu, analisis Bapak Ibu di kantor Bapak dan Ibu gitu kan ya, kita tak sehebat kita bersama lah Bapak dan Ibu. Ini yang Indra menjadikan prinsip dalam diri Indra gitu Bapak Ibu ya, bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Ajak mungkin Bapak dan Ibu, para junior Bapak dan Ibu gitu kan ya, untuk terlibat di dalam proses pembuatan media pembelajaran interaktif. Indra pun membuka diri lah Bapak dan Ibu, silakan Bapak Ibu menghubungi Indra langsung, kan Bapak Ibu sudah tergabung ya di grup WhatsApp kita. Bapak Ibu silakan manfaatkan waktu gitu kan ya, yang Indra bisa lakukan untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Indra terbuka juga untuk Bapak dan Ibu. Jadi untuk membuat media pembelajaran ini Bapak Ibu harus menganalisis juga nih ketersediaan personil ini gitu. Wah, ini kira-kira bisa nggak ya kita lakukan secara kolaborasi gitu kan ya. Atau ketika Bapak Ibu mendapatkan kendala gitu kan ya. Wah, ini Indra bisa bantu nggak ya? Nah, inilah Bapak dan Ibu ya, melalui forum ini gitu kan ya, Indra membuka diri, yuk Bapak dan Ibu silakan, Bapak Ibu tidak usah sungkan gitu ya. Kang Indra, kok gini ya caranya? Gimana ya cara yang ini? Kalau Indra bisa jawab, Indra langsung jawab Bapak dan Ibu gitu ya. Kalaupun Indra tidak bisa jawab, Indra akan cari bantu carikan jawabannya gitu kan ya. Biasanya Indra membuat tutorial lagi Bapak Ibu ketika ada kendala gitu kan ya. Indra buatkan tutorial gini loh Bapak dan Ibu ketika ada kendala bla 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 kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga Bapak Ibu harus analisis gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu tidak sendirian, Indra siap akan membantu Bapak dan Ibu. Ini salah satu analisis yang kedua ya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak Ibu personilnya ada atau tidak kan gitu ya, untuk membantu Bapak dan Ibu. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ini terkait dengan analisis konsep dan keterampilan. Artinya di sini itu kita menganalisis materi-materi substansi apa yang akan kita share
Gitu Bapak Ibu ya. Karena ada kendala juga Bapak dan Ibu yang Indra baca referensi-referensi, ada kendala bagaimana membuat media pembelajaran interaktif ini gitu ya. Ada kendala yang paling signifikan itu adalah ketersediaan pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan yang siap untuk menjadi media interaktif. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Yang ketiga ini Bapak Ibu silakan analisis gitu kan ya, materi-materi ya pembelajaran baik itu dalam bentuk konsep atau keterampilan yang akan diajarkan itu seperti apa, Bapak Ibu analisis. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa menjadi interaktif. Nah, inilah Bapak Ibu, kekuatan kita ada di sini ya, di analisis yang ketiga ini gitu Bapak dan Ibu. Ini ranahnya kita nih sebagai pemilik pengetahuan gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, ini menarik ini untuk diinteraktifkan gitu ya. Ingat kata kunci interaktif itu adalah adanya interaksi gitu ya dari peserta pelatihan. Jadi yang tadi Bu Yeli sampaikan gitu kan ya, jangan sampai kita killing time gitu dengan cara menghambur-hamburkan waktu tanpa kita dikawal dengan indikator hasil keberhasilannya kan gitu Bapak Ibu ya, dengan kata kerja operasionalnya gitu ya. Nah, inilah yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Dulu Indra pernah gitu ya menyampaikan informasi, keterampilan, pengetahuan dengan permainan yang tidak nyambung Bapak dan Ibu gitu ya, istilahnya ice breaking yang tidak nyambung Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini tantangan kita Bapak dan Ibu sebagai widaiswara yang baik dan benar gitu ya. Yang baik itu tentunya ada ice breakingnya, tetapi ketika pada saat yang benar nyambung gitu ice breakingnya gitu. Ice breaking itu sebagai salah satu dari metode atau media pembelajaran terkait dengan pengetahuan yang kita sampaikan, yang kita ajarkan gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Ini bagaimana caranya, inilah tantangan kita Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ice breaking ini harus nyambung sedapat mungkin, harus nyambung dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Sehingga peserta itu tidak terasa mereka mendapatkan informasi gitu kan ya dengan dengan melakukan kan gitu Bapak dan Ibu ya. Ini tadi dengan terkait dengan teorinya Edgar Dale ya Bapak dan Ibu ya. 90% tadi gitu ya peserta merasakan pembelajaran itu melalui permainan itu Bapak dan Ibu gitu ya. Makanya ice breaking, gamification gitu kan ya. Tadi Bu Yeli menyampaikan adanya Yahoo gitu ya, Quizzes dan lain sebagainya, itu pasti di dalamnya itu akan kita kaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang sedang kita ajarkan. Inilah tantangan kita Bapak dan Ibu gitu ya dalam membuat media pembelajaran kita. Ya, yang interaktif. Yang keempat Bapak dan Ibu, ini juga sangat penting bagaimana kita menganalisis sifat dari siswa kita gitu ya. Bagaimana ada gaya belajar yang memang siswa itu suka dengan visual ya, kinestetik atau audio. Ya, kita siapkan semuanya Bapak dan Ibu gitu kan ya. Kita tidak akan menjadi alat pemuas bagi semua siswa gitu ya. Tapi paling tidak kita menyiapkan semua gaya belajar yang sesuai dengan peserta pelatihan kita gitu ya. Ini yang selalu Indra dapatkan informasi, yang selalu dapat Indra rasakan gitu ya. Media pembelajaran ini tujuan itu kadang-kadang untuk membunuh waktu kan gitu Bapak Ibu ya, untuk menghabiskan waktu gitu ya, bukan kepada apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu ya. Artinya media pembelajaran ini kita tidak sesuaikan dengan sifat atau gaya belajarnya siswa kita. Seharusnya ya kita harus menyesuaikan tentunya ya dengan sifat, dengan gaya belajar si siswa kita. Generasi baby boomers ya, generasi Bapak dan Ibu tentunya berbeda dengan generasi saya, generasi X ya, untuk untuk belajar kan gitu ya. Berbeda lagi dengan generasi milenial Bapak dan Ibu gitu ya. Salah satu contohnya kan kalau generasi baby boomers itu, generasi Bapak dan Ibu itu kan harusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa. Salah satu metode pembelajarannya adalah Bapak Ibu silakan sambil menyampaikan, Bapak Ibu nanti akan belajar sesuatu ya, feedback dari peserta yang lainnya. Itu gaya belajar generasi baby boomers, generasi Bapak dan Ibu. Kalau Indra, generasinya Indra to the point gitu Bapak Ibu. Apa yang Indra harus dapatkan dari materi ini Indra tanyakan gitu kan ya. Dan waktunya bagi generasi
generasi X ini seperti Indra ini, waktunya fleksibel sekali Bapak Ibu. Pinginnya itu sesuai dengan keinginan si generasi X itu. Waktunya pingin malam belajarnya malam, makanya kita siapkan media pembelajaran interaktif yang berbasis mobile gitu Bapak Ibu ya. Interaktifnya menggunakan smartphone gitu kan ya, sehingga bisa lebih fleksibel gitu kan ya. Berbeda lagi nih dengan generasi milenial, lebih konkret lagi bahwa handphone itu betul-betul bisa menjadi alat pembelajaran yang paling inti mungkin gitu Bapak dan Ibu ya, sehingga bisa lebih lebih interaktif gitu ya untuk menunjang pembelajaran yang yang bisa kita sampaikan gitu kan ya kepada audiens kita. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita pun harus tahu nih gitu ya Bu Yeli, Bapak dan Ibu, bahwa dalam menyiapkan media pembelajaran interaktif gitu ya, kita juga harus siapkan bagaimana gaya belajar mereka, kan gitu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tentunya ini juga sangat penting bagaimana kita juga mempersiapkan media pembelajaran ini untuk lingkungan belajar yang seperti apa, online kah seperti ini atau offline gitu ya. Karena kecenderungan Bapak dan Ibu ketika pembelajaran klasikal gitu Bapak Ibu ya, ketika menggunakan full online media pembelajaran kita juga terjadi kendala Bapak Ibu ya. Jadi harus bolak-balik ke laptop kita Bapak dan Ibu gitu ya. Artinya ya harus sesuaikan lah gitu kan ya, bahwa media-media pembelajaran interaktif ini bisa kita sesuaikan, tidak harus semuanya berbasis digital kan gitu Bapak Ibu ya, tidak harus berbasis online kan gitu Bapak Ibu ya, supaya kita memudahkan dalam interaksinya gitu ya. Contohnya nih Bapak dan Ibu ya, kita blended gitu kan ya. Indra ada sebuah pembelajaran dengan menggunakan gamification jadi Genially gitu Bapak Ibu ya. Media pembelajarannya ada di laptop kita gitu Bapak Ibu ya, ada di ada di LCD kita, tapi pembelajarannya klasikal gitu kan ya. Itu juga bisa kita blendedkan, bisa kita padu-padankan. Jadi menarik Bapak dan Ibu gitu kan ya. Jadi kita siapkan ini untuk lingkungan yang online dan offline juga kita harus perhatikan gitu Bapak Ibu ya. Dan ini juga Bapak Ibu ya, tadi Ina sudah sampaikan bahwa hasil belajar ini juga harus kita sesuaikan ya, taksonomi belumnya seperti apa, ada taksonomi belum digital. Nah inilah Bapak dan Ibu yang mungkin Indra bisa rekomendasikan kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Silakan Bapak Ibu miliki buku belum taksonomi ya, mengajar di era digital. Ini karya Muhammad Faisal, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Indra membeli buku ini juga nggak terlalu mahal Bapak Ibu, 30 apa berapa ya, murah kok Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa main nanti ke toko-toko buku langganan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau saya belinya di e-book Bapak Ibu dengan menggunakan Google Playbook ya. Jadi Indra bisa kemana-mana itu Indra yang membawa iPad Bapak dan Ibu gitu ya. Indra belajar membaca buku ya di sini Bapak Ibu di iPad gitu kan ya, sehingga bukunya banyak gitu kan ya, dan ketika ada waktu luang Indra bisa belajar di sana. Jadi Indra rekomendasikan Bapak dan Ibu, di sini ada namanya belum taksonomi bagaimana mengajar di era digital. Salah satunya ini Bapak dan Ibu yang Indra suka ini adalah ini ada ada kata kerja operasional mulai dari C1 sampai C6 kan gini ya Bapak dan Ibu ya. Contohnya satu remember gitu ya Bapak Ibu, understand dan sebagainya. Inilah salah satu permainan-permainan atau gamification yang Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan kata kerja operasionalnya. Tadi ya Bu Yeli menggunakan Kahoot, Quizzes, oh ternyata ini cocoknya ada di C1 nih, di ranah C1 nih Bapak dan Ibu gitu ya. Pertanyaannya bagaimana Mas Indra kalau untuk C6 nih? Untuk mengkreasikan, untuk menciptakan. Oh ini Bapak dan Ibu nih, ada media-media digital, platform online yang bisa Bapak Ibu pergunakan gitu ya. Bapak Ibu klik aja di Google gitu ya, diketik aja nih Wikipedia, nanti di situ muncul, Bapak Ibu pelajari gitu kan ya. Ini salah satunya. Ini Indra membukakan pintunya ya Bapak dan Ibu ya, membukakan kesan pertamanya dulu. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu lah untuk mempelajarinya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu, Indra manfaatkan Pixton gitu ya kemarin ya. Bagaimana sih membuat komik gitu di PowerPoint. Nah salah satunya adalah untuk menyampaikan
pembelajaran di ranah C2, understand, supaya mengetahui, supaya paham nih, gitu Bapak Ibu ya. Nah inilah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan platform online ini, gitu kan ya, di dalam merancang media pembelajaran interaktif Bapak dan Ibu, sehingga apa yang Bu Yeli tadi ingatkan kepada kita, interaktif yang kita buat itu tidak betul-betul hanya menghabiskan waktu semata gitu ya, tetapi betul-betul ada ada tujuan pembelajarannya. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Selain kita dipermudah gitu ya, kita juga tentunya akan lebih menarik, dan tentunya media pembelajaran interaktif ini pasti akan sangat diminati oleh peserta pelatihan dan akan selalu diingat lah Bapak dan Ibu ya, media-media pembelajaran ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang terakhir gitu kan ya, kita juga harus menganalisis bagaimana nih dukungan pengajar gitu kan ya. Dengan ada jabatan fungsional lain, pengembang teknologi pembelajaran, artinya Bapak dan Ibu, hari ini kita zamannya kolaborasi lah Bapak dan Ibu, kan gitu ya. Indra aja sarjana hukum, wah Indra berkolaborasi dengan live video, bisa membuat media pembelajaran interaktif. Indra berkolaborasi dengan pejabat pengembang teknologi pembelajaran, PTP gitu Bapak Ibu ya, sehingga mereka memiliki ilmunya bagus ya Bapak Ibu ya terkait dengan media-media pembelajaran. Indra kolaborasi, jadilah video-video pembelajaran yang menarik dan baik, kan gitu Bapak Ibu ya. Dan tentunya juga komunitas belajar yang kita sudah buat ini sebagai ajang Bapak dan Ibu untuk saling mengingatkan, kan gitu Bapak dan Ibu ya. Izin Bapak dan Ibu setiap minggu, setiap hari Sabtu Minggu lah Bapak dan Ibu ya, Indra men-trigger Bapak dan Ibu, terutama men-trigger diri sendiri lah Bapak dan Ibu ya, untuk bagaimana kita selalu menghadapi perubahan ini dengan baik gitu kan ya, berinovasi gitu. Inovasi ini kaitannya mungkin ya kita saling belajar bersama ya Bapak dan Ibu ya, saling mengingatkan gitu kan ya, untuk apa sih? Untuk meringankan tugas kita dalam sebuah pembelajaran gitu ya. Salah satunya ya inilah bagaimana membuat media-media pembelajaran interaktif. Indra sudah mendapatkan informasi duluan mungkin terkait dengan ketersediaan template-template PowerPoint yang bisa kita pergunakan nih Bapak dan Ibu, kan gitu ya. Ya, Indra sih tidak ada maksud lain ya Bapak dan Ibu. Satu, Indra sih ingin memperpanjang silaturahmi. Indra ingin dekat dengan Bapak dan Ibu. Kenapa? Supaya Indra pada saat mengajar dapat informasi tambahan dari Bapak dan Ibu ya. Seperti tadi lah Pak Narto menyampaikan, menggunakan Google kelas poin ya Pak ya. Oh, Indra jadi wah siap, nah nanti Indra pelajari lebih lanjut nih ke meneraikannya seperti apa. Nah itulah Bapak dan Ibu ya. Jadi paling tidak ada 7 analisis yang harus kita lakukan gitu kan ya dalam menyusun media pembelajaran.